Latches atau pengunci. Komponen dan rangkaian latch atau pengunci. Elemen memori terkontrol di atas membentuk latch, pengunci. Latch merupakan elemen penyimpanan 1 bit. Untuk menyimpan 1 bit data atau state, diperlukan 1 buah latch. Tipe latch berdasarkan fungsinya: latch set reset, SR latch tergerbang, latch data, D-latch, diaplikasikan untuk mengunci data masukan dan atau keluaran suatu rangkaian lain. Latch SR elemen memori dengan gerbang NOR. Rangkaian latch dapat disusun menggunakan gerbang logika NOR selain dengan TG. Masukannya set S dan reset R digunakan untuk mengubah state atau keadaan key dari rangkaian. Rangkaian tersebut membentuk latch SR. Perilaku rangkaian: jika R sama dengan S sama dengan 0, maka state tidak berubah, terkunci. Jika R sama dengan 1, S sama dengan 0 atau S sama dengan 1, maka state key sama dengan 0. Jika R sama dengan 0 dan S sama dengan 1, maka state key sama dengan 1. Latch SR tergerbang, menambahkan control enable. Latch SR dasar mengubah state-nya saat masukannya berubah. Seringkali diinginkan untuk menambah satu sinyal enable ke latch SR dasar. Sinyal enable diberikan oleh masukan CLK, digunakan untuk mengontrol kapan rangkaian dapat mengubah state-nya. Saat CLK sama dengan 0, state tidak berubah. Saat CLK sama dengan 1, state tergantung masukan S dan R, disebut sebagai get SR latch. Get D, data latch. Latch dapat digunakan sebagai elemen memori untuk sistem alarm di contoh sebelumnya. Get latch lainnya adalah D latch. Mempunyai sebuah masukan data D, tidak akan terjadi kondisi read seperti latch RS. Menyimpan nilai masukan dengan kontrol berupa sinyal clock, digunakan di rangkaian yang perlu menyimpan nilai. Misalnya, mengingat nilai keluaran dari rangkaian adder atau subtractor. Latch dapat dikatakan sebagai elemen penyimpan 1 bit data, diimplementasikan dengan 18 transistor CMOS. IC, TTL, latch, dan sensitivitas sinyal. Sensitivitas elemen storage, level sensitif, dan edge trigger. Level sensitif keluar elemen dikontrol oleh level masukan clock O 0 atau 1. Edge trigger keluaran elemen hanya berubah di titik transisi nilai clock. Positif edge transisi sinyal clock dari 0 ke 1. Negatif edge transisi sinyal clock dari 1 ke 0. Latch merupakan elemen penyimpanan dengan sensitivitas level. Selama clock CLK sama dengan 1, nilai keluaran akan tergantung dari nilai masukan D. Dalam satu periode, clock bisa terjadi lebih dari satu perubahan state keluaran key. Ini akan membedakannya dengan elemen penyimpanan flip-flop yang akan dibahas berikutnya. Flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki 2 kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Jenis-jenis flip-flop. Yang pertama, JK flip-flop. Kelebihan JK flip-flop adalah tidak adanya kondisi terlarang, atau yang berarti diberi berapapun inputan asalkan terdapat clock, maka akan terjadi perubahan pada keluarannya atau outputnya. Yang kedua, RS flip-flop. RS flip-flop adalah dasar dari semua flip-flop yang memiliki 2 gerbang inputan atau masukan, yaitu R dan S. R artinya reset dan S artinya set. Yang ketiga, D flip-flop. D flip-flop merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop RS. Perbedaan dengan flip-flop RS terletak pada inputan R. Pada D flip-flop,
Inputan R terlebih dahulu diberi gerbang NOT. Yang keempat, CRS flip-flop. CRS flip-flop adalah sebuah clock gate RS flip-flop yang dilengkapi dengan sebuah terminal pulsa clock. Pulsa clock ini berfungsi mengatur keadaan set dan reset. Yang kelima, T flip-flop. T flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang dibuat dengan menggunakan flip-flop JK. Yang kedua inputannya dihubungkan menjadi satu, maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak yang membalik output. Sebelumnya jika inputannya tinggi dan outputnya akan tetap jika inputannya rendah. Magister. Register adalah rangkaian logika yang digunakan untuk menyimpan data. Dengan kata lain, register adalah rangkaian yang tersusun dari satu atau beberapa flip-flop yang digabungkan menjadi satu. Flip-flop disebut juga sebagai register 1 bit. Jadi, untuk menyimpan 4 bit data, register harus terdiri dari 4 buah flip-flop. Segmen register. Segmen register merupakan register yang berfungsi untuk membuat alamat memori untuk data yang akan disimpan ke dalam register, sehingga mudah dalam pencarian dan pengaksesan data. Pada mode operasi nyata atau real mode, segmen register akan berada pada posisi operasi protect mode, sehingga data yang akan disimpan benar-benar terlindungi. Terdapat 4 bagian kecil lagi dalam segmen register, yang tiap bagian memiliki fungsi yang berbeda pula, yaitu pertama, kode segmen register atau register CS yang berfungsi untuk menunjukkan alamat dari instruksi selanjutnya pada mikroprosesor. Yang kedua, data segmen atau register DS yang memiliki fungsi untuk menunjukkan alamat data pada pengiriman atau transfer register. Berikutnya, stack segmen register SS yang memiliki fungsi pemanggilan atau call dan pengarahan ke program utama atau RAID pada operasi stack. Dan yang terakhir adalah extra segmen atau register S sebagai memori tambahan untuk operasi string pada CX di general purpose register. Pointer register. Pointer register merupakan register yang berfungsi sebagai memori penyimpanan offset dari suatu relatif address. Pointer register mampu menunjukkan alamat dari sebuah data pada lokasi memori dan digunakan saat ada perpindahan data dari dan ke memori. Operasi stack, byte push, atau pop, dan alamat dari sebuah instruksi pada mikroprosesor. Terdapat 3 jenis pointer register, yaitu pertama, register IP atau instruction pointer yang menunjukkan alamat instruksi atau baris perintah dalam program. Yang kedua, register XP atau stack pointer yang menunjukkan byte terakhir pada operasi stack. Berikutnya, register BP atau base pointer yang memiliki fungsi yang lebih kurang sama dengan register BX, yaitu membaca dan menulis data secara langsung dari atau ke memori. Dan yang terakhir, index register merupakan register yang berfungsi untuk melakukan operasi membaca dan menulis string. Terdapat 2 register dalam index register, yaitu source atau lokasi sumber, index dan destination, tujuan daripada indeks tersebut. Terima kasih.